Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum memulai pembelajaran, boleh minta perhatian ya. Coba lihat di bawah, di samping, di kanannya, apakah ada sampah? Ada. Alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Nah, pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin pembacaan doa sebelum pembelajaran. Aku ketua kelas. Ya, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, langsung Bapak absen ya. Yang namanya Bapak sebut, silakan bilang Allahu Akbar ya. Reno Nur Hakim, Allahu Akbar. Ibrahim Junun Pangestu. Saya nulis, Pak. Ya, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Bilang hadir saja ya kalau ada yang nangis ya. Selanjutnya ada Egi Sudrajat. Allahu Akbar. Selanjutnya Wildan Taufik. Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum materi hari ini, anak-anak apakah ingat tentang materi pelajaran sebelumnya? Lupa, Bapak. Lama liburnya lupa. Baik, langsung Bapak kasih tahu aja ya. Untuk siang hari ini materinya adalah perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi untuk tujuan materi pembelajaran perkembangan agama dan kebudayaan Islam Indonesia, yang pertama adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan proses kedatangan Islam dan perkembangan budaya di Indonesia. Selanjutnya adalah menganalisis bagaimana penyebaran agama Islam dan kebudayaan berkembang di Indonesia. Nah, setelah tujuan, anak-anak silahkan menonton video terlebih dahulu. Yeay. Tahukah kamu? Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara menambah khasanah budaya nasional, memberikan dan menentukan corak pada kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan kebudayaan. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk ke Nusantara berbentuk fisik kebenaran serta pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Beberapa contoh bentuk akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia yaitu seni bangunan seperti masjid dan makam, seni ukir kaligrafi, aksara dan seni sastra berupa hikayat, barat, syair, dan suluk. Dan yang terakhir adalah kesenian sebagai tarian serta sistem kalender Islam. Bentuk lain akulturasi kebudayaan adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, serta selamatan pada waktu tertentu. Misalnya, Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ruangan serta hijrah untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Nah, setelah menonton video yang
sudah ditampilkan. Materi anak-anak sebelumnya tahu tidak ada berapa teori masuknya Islam ke Indonesia? 4 5 Pak. Ya, tapi benar. Apakah tahu teorinya apa aja? Teorinya yang pertama adalah ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Pada teori ini, agama Islam dinyatakan masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh pedagang Arab yang daerah Gujarat. Teori ini didukung oleh Snow Kubronje dan J.B. Natal yang menyatakan bahwa agama Islam dibawa ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, selanjutnya dengan teori Gujarat ini diperkuat oleh adanya bukti makam Raja Sultan Malik Al-Saleh yang berada di Kerajaan Samudra Pasai. Untuk teori yang kedua adalah teori Mekah. Pada teori ini Islam dinyatakan masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pada teori ini agama Islam dinyatakan langsung dibawa oleh orang Arab. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti perkampungan Barus di Sumatera. Yang ketiga ada teori dari Persia. Pada teori Persia, agama Islam dinyatakan masuk ke Indonesia pada abad ke-12 Masehi. Hal ini didukung oleh Husan Harjodiningrat. Kenapa teori Persia ini dikemukakan oleh beliau? Karena teori ini adanya dengan kesamaan upacara peringatan pada 10 Muharram di Persia atau Iran. Selanjutnya. Nah, setelah teori-teori, apakah anak-anak tahu bahwa ada berapa faktor penyebab masuknya Islam di Indonesia? 7 Ya, 6 Pak. belum ada yang benar ya. Yang benar adalah 6. Hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi Islam KTP adalah ya Bapak ini ya. Islam KTP adalah orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan syariat agama Islam. Saya tahu pelakunya Pak. Ya, itu yang Uji. Kalau Islam kakak ada nggak Pak? Kalau Islam tidak ada ya, kanan ya. Jangan bercanda ya. Yang mau bertanya, Saya Pak, pertanyaan lagi. Boleh. Bapak mau nanya, itu kan tadi dijelasin kalau penyebarannya lewat perdagangan. Nah, itu gimana Pak waktu berdagang? Apa sih orangnya itu berdakwah atau cuma kayak iya, gimana prosesnya kira-kira? Jadi prosesnya adalah ketika pedagang Arab ini bersandar di Indonesia, mereka itu melakukan percakapan. Nah, setelah melakukan percakapan, akhirnya mereka saling kenal dan penduduk pribumi Indonesia mereka bertanya-tanya gitu, Bapak kenapa tiap hari selalu jam 12, jam 3, jam 6, jam 8 sama jam 5 subuh itu Bapak selalu sholat? Itu adalah salah satu ajaran agama Islam. Jadi pada pribumi mereka tertarik itu, mereka belajar lalu memeluk agama Islam. Oke Pak, makasih. Kita, Junun kamu mau pilih Islam nggak? Bapak dulunya tidur. Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan ya, silakan pulang anak-anak.